Lagi ngapain mas ini mas? Oh ini mas, bersih-bersih kandang, ngambil kulitnya ular. Oh banyak ya ularnya ya? Iya. Saya juga punya mas ini ular mas, tapi nggak tahu ini ular apa mas. Ular apa mas? Kamu bisa tak lihat dulu? Oh iya iya, boleh. Oh ini ular pip snake mas. Saya juga punya mas ini. Oh di situ? Iya. Ya kita lihat ya nanti ya, kita bahas ya. Sama dulu ya. Bisa mas, bisa. Oke teman-teman, di sini saya ingin membahas ular yang kebetulan juga Mas Hadi juga bawa ularnya. Nah, tadi itu saya lagi bersih-bersih kandang, terus didatangi Mas Hadi sama pegang ada 5 menit didatangi juga sama Mas Eri. Jadi di sini kita akan bahas terkait ular yang ada di depan kita. Untuk yang penasaran, ikuti terus video ini. Oke teman-teman, ini dia ularnya. Ini merupakan ular pip snake atau biasa disering disebut juga ular berkepala 2, atau ada juga yang menyebutnya itu ular pipa teman-teman. Nah, jadi ini tadi ada 2 yang di bawah Mas Hadi ukurannya agak besar, dan yang saya rawat ini ukurannya lebih kecil dari yang dibawa oleh Mas Hadi. Nah, untuk ciri fisik dari pip snake ini, lihat tuh berbentuk seperti silindris yang mana sesuai dengan nama latinnya. Masuk klasifikasi ular silindris ya? Iya, masuk ular silindris. Dengan bentuknya yang menyerupai silindris, digunakan untuk masuk ke dalam tanah mas. Untuk menggali. Untuk menggali, betul. Jadi biasanya itu dia tuh ditemukan di tumpukan-tumpukan daun-daun kering atau kayu-kayu busuk. Nah, itu untuk bersembunyi. Biasanya lebih sering ke tanah yang gambut sih mas. Tanah gambut juga, iya. Jadi itu tanah gambut, nanti itu biasanya ada juga di tumpukan tanah-tanah liat yang gembur ya, biasanya. Betul. Gini mas, banyak yang salah mengartikan. Ini sebenarnya ular cabai apa ular pipe gitu, buat orang awam? Nah, mungkin orang awam itu kalau sekilas lihat pertama kali itu pasti bilangnya ular cabai mas. Biasanya itu banyak yang bilang seperti itu. Terus dari ciri fisik mas ya, perbedaan ular cabai sama ular pipe ini paling kelihatan dari apanya sih? Nah, untuk dari penglihatan yang pertama itu dari bentuknya itu yang dari ular, visual. Dari visual. Untuk visualnya ular cabai itu lebih kecil mas, beda. Kemudian ekornya itu lebih kelihatan warna merahnya. Oh. Terus dorsal bawah ini, motif dorsal bawah ini, apakah ular cabai sama seperti ini? Nah, mungkin Mas Eri pernah lihat ular cabai juga? Kalau bawahnya itu saya akan lupa. Berhubung di sini nggak ada, ya kebetulan nggak ada hewannya, nggak ada contoh, nggak ada sampel. Kalau setahunya aja sih. Kalau setahu saya sendiri dari bentuk perut, kalau ular cabai lebih dominan ke catur. Kok ke catur? Ke garis-garis mirip sama ular welang. Nah, sedangkan kalau dari pipe snake lebih ke catur dia. Terus nggak simetris. Simetris sama aja. Iya, dia lebih acak-acakan. Terus dari ciri fisik lagi, dari sisik punggung, kalau pengetahuan saya sih kalau ular cabai itu ada garis oranye. Iya, ada garis oranye yang lurus dari ini ya mas ya, dari kepala ya sampai ke badan itu. Tapi ya, yang pip snake dari Borneo pun ada garisnya loh mas. Tapi dari yang lokalit yang Borneo mas, saya pernah lihat yang Borneo itu ada yang garisnya itu ada motifnya malah di atas. Oh, tapi yang umumnya itu enggak ada. Itu yang lokality Borneo atau ada yang lain juga? Lokality Borneo setahu saya itu ada merahnya itu. Oh iya. Pernah lihat yang lebih mirip lagi itu Calamaria sp. Calamaria sp. Oh iya. Dia lebih mirip banget sama ular cabai. Tapi bedanya apa? Kalau Calamaria sp itu enggak berpisah atau non venom, sedangkan kalau ular cabai berpisah gitu. Apakah ular cabai juga antara bentuk kepala sama ekornya ini sama mas? Seperti pipe snake. Pipe snake kan ciri khasnya kan di bentuk bagian kepala kan menyerupai ekor nih. Ya, untuk mengambil mangsanya kepala. Untuk mengambil mangsanya. Kalau buat cabai sendiri pun berbeda. Berbeda mas. Sama pasti beda. Berarti segi pertahanan bisa jadi acuan pembeda ya. Iya betul. Ular cabai lebih dominan ke lancip. Sedangkan warna merahnya enggak sampai ke atas, dia cuma ada di ujung ekornya, ekor bagian bawah. Bisa dilihat teman-teman. Sedangkan kalau ular lancip kayak itu ya, ini lebih mirip hampir kayak kepalanya lah. Dan lucunya lagi mas, itu biasanya orang awam itu
bilang itu ekornya itu bisa ngentup. Nah, sudah saya jelasin kalau ekor ular itu nggak bisa ngentup lah. Loh kan lucu gitu kalau ular itu ngentup gitu. Jadi nggak bisa teman-teman. Ular Itu mitos ya, Mas, ya? Itu mitos. Itu Mitos. ular itu nggak ada yang ngentup seperti lebah. Kemudian untuk kepalanya tadi itu tetap satu teman-teman. Jadi yang ekor tadi yang seperti dijelaskan Mas Adi sama Mas Heri itu hanya untuk mengelabui mangsanya. Misal nih kalau ketemu nggak sengaja ketemu kucing atau apa, nah kalau terserang itu yang terserang hanya bagian ekor, jadi tidak sampai melukai bagian kepala ularnya. Seperti itu ya Mas ya? Mungkin lebih ke cara dia bertahan, Pak. Ya. Mekanisme dia bertahan hidup untuk mengelabui mangsanya itu Ya, ya. tidak terluka fatal berarti Ya, Mas ya. betul. Menghindari luka fatal yang Menghindari itu bagian luka kepala terutama. Mungkin kalau ular cabe lebih ke dominan dia membalikan badannya dengan gerakan patah-patah. Oh, bisa membalikan juga ya Mas ya? Seakan-akan dia Ya. itu memberitahu mangsanya kalau saya ini ular yang berbisa loh gitu. Oh, memberitahu musuhnya. Seakan-akan dia mirip sama ular beling. Ya, ya, ya. Karena sisi perutnya pun Hampir sama seperti ular. Berarti ular- gerak-geriknya ular. seperti defense akan strike ya Mas ya. enggak strike, strike, dia tapi- patah-patah, cuma patah-patah. Oh, cuma patah-patah aja. Mempertahankan dirinya itu patah-patah. Kalau untuk ular yang jenis lainnya yang saya pahami seperti piton kan dia kan biasanya kan nge-es kan. Ya, Kayak defense-nya defense ya. Ya. Kalau itu enggak berarti Iya. ya, cuma patah-patah aja. Patah-patah. Hampir sama kayak Harus elapit harus harus lah. Oh, mirip harus ya. Ah, hasilnya. Nah, untuk pakan nih. Untuk pakannya. Setahu saya ini pep snack kalau kecil biasanya saya kasih cacing tanah. Ya. Kalau mungkin agak besar, walaupun saya belum pernah punya yang sebesar itu yang bisa makan belut. Saya belum pernah membuktikan tapi katanya sih Bisa dia sampai makan bisa belut. makan. Ya, iya. Saya juga jadi bisa sampai makan belut juga. Walaupun ini saya Dan besar. di artikel-artikel juga itu dia juga bisa sampai makan ini Mas, kayak percil. Oh, percil. Iya. Anakan kata Iya, itu ya. untuk kata yang ukuran kecil, bukan yang kodok besar itu bukan. Anakan kata yang kecil-kecil itu ya. Ya. Itu. Itu yang fase masih ada ekor kecebongnya atau baru Udah nggak ada ekornya. Oh, baru Nah, lepas berarti. Baru Cuma selama ini pengetahuan saya sih belum pernah belum sampai pernah lihat ketemu ya. kejadian. Mas. Nah, Dan yang paling sering tuh makan belut. terus ada fakta menarik lagi nih tentang pep snack ini, Mas. Gimana? Dia ini konon katanya itu parthenogenesis sejati. Jadi dia itu Iya. tidak butuh apa ya pasangan. Pasangan, iya. Bisa membuahi diri sendiri. Kayak fertilisasi pada dirinya sendiri. Nah, yang pernah saya dengar juga itu Mas, untuk pep snack ini untuk di usia muda atau masih anakan itu kelaminnya jantan. Nah, kemudian untuk masuk ke dewasa itu akan jadi betina, kemudian berkembang biaknya saat jadi betina itu tadi. Nah, itu nanti kita perlu pembuktian sendiri ya Mas karena Ya. ada ya. Kasusnya itu seperti Saya pernah dengar itu kasus yang lainnya itu sama kayak Varanus. Yang Varanus, Hampir semua Varanus itu bisa parthenogenesis. hampir semua Varanus. Termasuk Salvator. Itu ada jurnalnya. Baru dengar saya. Ada. Itu Varanus apa Mas? Yang pernah saya dengar itu Varanus Salvator. Oh, Varanus apa? Oh iya, Ada yang baru lain. ingat, baru ingat. Gimana? Yang contohnya itu ikan Nemo. Ikan Nemo, iya, ikan Nah, badut. Ikan badut, iya. Ikan Nemo. Tapi itu pada ikan ya Mas ya, nggak Ah. pada reptil ya, pada Pisces. Hampir sama. Dia waktu kecil sampai menjelang remaja, kelaminnya itu jantan. Selama nggak ada betina di koloninya, dan jantan yang paling besar itu akan berubah kelamin menjadi betina. Selama nggak ada betina. Selama nggak ada betina di tempatnya itu tadi. Nah, Itu di koloni. patokannya ses apa memasuki Ses. usia udah masuki usia, bukan ses lagi, usia. Oh, usia. Tapi selama masih ada betina di koloninya itu tadi dengan ukuran yang udah dewasa, kemungkinan jantannya sampai dewasa pun pasti tidak jantan. Oh, mengkondisikan sesuai dengan apa kelompoknya tadi ya. Oh, menarik juga itu. Saya baru dengar. Jadi kalau teman-teman pengen sampai kayak mengembangbiakan ular deep snake ini nggak perlu sampai nyari kayak untuk dijodohkan atau dikembangbiakan ya Mas ya, iya nggak perlu. Jadi Tapi- cukup melihara satu bisa ya. Tapi dia bisa kanibal Mas kalau malah dikumpul. Bisa kan iya, dia juga makan ular kok.
dia juga suka makan ular juga. Tapi ukuran yang di bawahnya dia. Di bawahnya dia. Nah, untuk persebaran ular ini dan panjangnya juga itu bisa sampai 90 cm. Persebarannya nyampe mana aja sih, Mas? Persebarannya itu yang pasti Jawa sama Sumatera sama Borneo yang Borneo, lokal ya. ada Borneo. motifnya itu. Ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah jumpa juga bisa komen ya. Bisa membantu menjawab mungkin ya, Ya. yang lebih paham. Karena kita juga masih belajar. Iya, betul Mas. Saya baru kemarin megang ular. Saya baru nemu, Mas. Nah, untuk setting tempatnya ini, barangkali teman-teman pengen ngerawat. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi kayak apa? Ini pakai alas kokopit. Ini masnya pakai sama Mas, saya juga pakai alas kokopit. Nah, barangkali teman-teman pakai tanah yang apa atau pakai tanah gembur itu juga bisa ya. Itu juga bisa. Yang Tanah pasti liat gembur. kalau tanah itu saya dulu mau pakai tanah Mas, tapi pernah itu saya baca-baca itu kalau tanah itu kan ini kan basah sih, itu bisa sampai jamuran Mas. Beresiko ya sampai jamuran. Nah, ada yang juga ngerekomendasi ku pasir Malang itu agak bahaya. Batu-batu kecil-kecilnya itu agak bahaya. Ya, Terlalu kasar, ya, bisa jadi- melukai. Soalnya tubuhnya kan silindris ya. Betul. Jadi dia kan kayak apa ya masuk-masuk di dalam itu sembunyi ya. Dia pasti menggali juga kan. Nah itu takutnya tuh melukai ularnya. Makanya saya lebih aman pakai kokopit dibasahin. Kokopit di spray ya, Mas ya, pakai air. Iya. Terus Dan harus lembab terus ya. Yang harus perlu diingat buat teman-teman yang mau apa ngerawat pet snake itu harus ekstra. Ekstranya apa? Kita harus tahu kelembapan dari Media, Medianya. alasnya. Nggak boleh sampai banjir, nggak boleh sampai kering atau kurang Mas saya Mas ya. Kebasahan juga jelek, Baik. kering juga. Nggak boleh. Kulitnya Bisa resiko dehidrasi. kalau Ya. sudah stres nggak mau makan. Itu paling susah. Nah, barangkali teman-teman juga mengira ini ular pelangi itu beda teman-teman. Walaupun dia memang sekilas kayak bias kayak pelangi, namun beda kalau dilihat lebih teliti lagi. Nah, jadi ini di bagian kepala juga terlihat kayak ada garis-garis oranye. Tapi kalau kita perhatikan lagi, Mas, ini kan udah besar ya. Ya. Motif garis-garisnya ini mulai hilang. Ini kan masih ada nih. Oh, sebentar, kita lihat yang ini. Nah, motif garis Yang mana? merahnya, garis merah itu, Oh. yang bagian kepala, bagian Yang kepala. kepala, Ini kan oke. mulai hilang nih. Ini kan mulai hilang nih. Ini kan masih kecil. Dia masih ada corak-coraknya merah. Oh, mungkin bisa dibuktikan juga kalau waktu baby. Apakah kalau dari baby Nggak bisa buat patokan juga, Mas. Nggak bisa ya? Nggak bisa buat Mungkin, patokan. ya. Soalnya waktu baby saya pernah nemuin juga itu warnanya hitam. Sudah hitam ya? Hitam. Oh, berarti nggak bisa. Ya. Saya nggak pernah. Tapi yang baby. lebih sering ya ada stain-nya itu. Tetap ada warnanya ya. Nah, Cuma kalau udah menjelang dewasa mungkin dia bermutasi dengan warna oranye lebih hilang. lebih hilang. Nah, ini memang awalnya itu nggak nyembung atau Acak juga, Mas. Acak Kadang ya? ada yang Ada yang nyambung, nyambung, kadang yang ada yang Apakah bisa. kalau Oke. dewasa tetap merahnya ini hilang? Kalau yang di ekor enggak? ekor kayaknya tetap Mas? Oh, di ekor tetap. Berarti yang di Tetap. kepala? Kepala Yang di mungkin. kepala di bagian atas. Pasti hilang. Kayak nggak bisa nyambung garisnya itu. Berarti kalau mungkin kita pengen bikin Beberapa tapi ada yang nyambung. nyari yang Mana tuh? di alam mungkin. Dan gini, hebatnya kelebihannya pep snake ini apa? Meskipun kita dapat di alam, kemungkinan dia menggigit itu Enggak sih. sangat kecil. Minim. Enggan untuk menggigit. Hmm. Bahkan katanya Mas Adi baru dapat Mas. Iya. Katanya iya. Langsung Sangat dibawa enggan. ke sini. Sangat enggan. Kemungkinan menggigit itu sangat kecil kalau buat pep snake. Bukan berarti ini sangat aman. Enggak. Pasti Pasti ada ada. kemungkinan gigit. Cuma kemungkinan gigitnya itu sangat minim. Jadi kalau orang-orang awam apa teman-teman yang pengen melihara dengan nggak ada pengalaman sebelumnya, kemungkinan sih lebih beratnya bukan resikonya lebih ke perawatannya bukan ke karakter ularnya. Lebih kayak ularnya yang bakal mati ya. Mungkin cara perawatannya salah, makannya susah, itu juga bisa jadi faktor. Tapi lo budget banget ya, Mas ya. Nggak perlu Iya, nggak. bener-bener kita Iya. ngeluarin uang untuk dana pelajar. Boleh lah ini. Iya. Nah, ini sampean udah ngasih makan apa ya? Ini ada cacing nih. Oh, cacing. Berapa? Nah, Kalau lihat, teman-teman. buat ukuran segini Mas ya, Ini ada cacing nih. Oh iya. Masih ada sisa-sisanya nih. mungkin kalau belut susah Mas ya nyari yo. Mas Susah Mas, baru masuk Susah, musim susah. penghujan juga yo. Iya. Saya Habis kemarau hampir nggak ada belut, Mas, Ah. di sini. Ya Nggak tahu alternatifnya kalau di cuma tempat itu lain tadi. ya, nggak tahu ke tempat lain. Kalau di sini habis kemarau panjang,
sawah-sawah kering mas. Walaupun Mau ada tidur aja susah, Mas. Walaupun ada itu nyarinya susah. Harus ada yang mancing, ada yang nangkap itu susah. Nangkap juga lebih- licin, Mas. lebih enak itu kan cacing. Iya. Dan kemarin itu lucunya itu saya beli cacing di pakan burung. Hah? Mas beli cacingnya buat apa? Buat makan ular. Orangnya lu bingung. Orangnya bingung. Nggak percaya, Iya, ular makan hampir- cacing. Hampir nggak percaya soalnya. Bener hampir nggak percaya. Tapi lucu juga loh Mas. Iya. Ular makan cacing. Orangnya bingung. Gitu? Logis. Tapi ada mitos Mas. Kalau ular itu makan tumbuhan, biji-bijian. Nggak makin nggak logis sih. Makin nggak logis. Dulu waktu Sejak kecil. kapan? Dulu waktu kecil kan sering Oh, iya. dibilangnya orang tua kalau makan. Dek, jangan biji-bijian. makan itu, makanan Iya. ular. Yang biji-bijian bundar loh. Oh iya. Kan nggak logis banget. Tapi waktu dulu kita polos. Cok. percaya, Mas. Oh iya. Percaya. Pasti percaya. Saya juga percaya. Percaya. Konyol. Setelah dipikir-pikir kok ngapain gitu. Padahal ular itu nggak ada yang makan biji-bijian. Ya kemungkinan kalau orang tua dulu itu Takut anaknya kena keracunan keracunan, atau apa. Mungkin takutnya lebih tidak bisa membedakan mana ular yang berbahaya, berbisa. Ya takutnya kan di semak-semak nanti ketemu ular gitu loh, makanya nggak boleh seperti itu. Kadang ular hijau pun ya kita belum bisa bedain waktu kecil. Barangkali mau pegang Mas. Kalian mumpung ada sampel juga di sini. Free hand juga nggak apa-apa. Teman-teman mau Free hand apa ya? tanamannya aja kayaknya mas. Tanamannya kan plastik. Oh ya, jadi ular ini tuh aktifnya di malam hari teman-teman. Maksudnya apa nocturnal ya mas ya? Ya, Hewannya aktif jadi malam kalau hari. Ya? siang hari atau pagi hari sampai sore itu dia menghabiskan waktunya di bawah tanah tadi. Seperti itu. Paling nyemil cacing. Atau gali-gali. Kalau buat ukuran segini lebih baik sih belut Mas. Sudah, sudah Sudah masuk belut. Soalnya Harusnya. dia buat Harusnya buat Tapi ngepus karena ukuran belutnya juga. tidak ada. Siapa yang Mau beli di pasar juga yang cari segini tuh nggak ada loh. Jadi tidak semudah yang dilihat ya. Heeh. Gila, oh makannya. belutnya di pasar besar-besar mas. Nggak ada Konsumsi yang soalnya. Oh ya, saya juga pernah tuh baca itu ada yang tanya seperti ini. Kenapa kok namanya pip snake? Apakah dia itu sering ditemukan di pipa-pipa atau bentuknya Pipa seperti paralon PVP mungkin. bentuknya seperti pipa atau gimana gitu? Ada yang pernah bertanya seperti itu. Kalau masalah itu sih udah dari sana ya. Udah dari sana ya. Latinnya banyak yang juga udah penelitian. namanya pipe snake. Iya. Oh, Latinnya itu beda, bukan pip snake mas. Bukan, Pak. Bukan pip snake. Rufus. Mungkin pip snake itu istilah seperti kayak Inggrisnya gitu ya. Heeh. Seperti itu. Oh. Ya, bukan Latinnya. Yang tahu mungkin yang penemu pertama mungkin. Mungkin. Itu nemunya ya itu. Memang dulu Biasanya mungkin kan ini orang-orang itu kan menamainya itu kayak bentuk yang lebih visualnya diingat, ya, kayak yang kobra tadi. kan ada yang bilang ular sendok, ular entong ya kan. Berarti dari visualnya mungkin mirip-mirip seperti pipa. ada yang melalui kayak kebiasaannya, misal kayak Rhodostoma kan raja udara dah seperti itu. Kayak raja karena diam aja itu. Ular kayak ular genteng atau ular cicak kan. Ya, mungkin ularnya seperti genteng Ya, ya. jadi nggak melulu kayak dinamai ular pipa karena bentuknya kayak pipa, itu nggak mesti. Bisa Buah naga seperti naga mungkin mas. sisi. Itu yang agak. Oke, mungkin Mungkin itu aja teman-teman pembahasan ular pip snake kali ini. Untuk teman-teman yang apa ya kayak ingin request membahas ular apa bisa komen aja atau bisa bilang aja. Kemudian apabila ada yang ingin didiskusikan bisa juga disampaikan di kolom komentar teman-teman. Dari Mas Adi, monggo. Saya dari Mungkin Project. Terima kasih sudah menonton. Oke, saya dari Asontik dan ini Mas Eri. Terima kasih. Cuma tamu. Goodbye.